Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pengurus Yayasan Cakra Cemerlang dari SMK Penerbangan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, juga para pengurus yayasan dan juga Bapak Ibu guru, dan mungkin ada mitra yang ikut juga hadir di Zoom meeting ini yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena limpahan berkat dan rahmatnya kita pada siang hari ini bisa Zoom meeting dengan SMK Penerbangan yang Cakra Cemerlang ya Bapak ya. SMK Penerbangan Cakra Cemerlang di Bali. Saya terima kasih atas ucapan selamatnya kepada kami, dan saya mohon dukungan doanya agar saya bisa mengemban amanah ini untuk bersama-sama dengan SMK di seluruh Indonesia untuk memajukan SMK dan terutama juga mengantarkan anak-anak kita ke dunia kerja. Kepada tim manajemen SMK Cakra Cemerlang, saya sangat mengapresiasi dari laporan Pak Kepala Sekolah, Pak Indra Gita Saragih, yang hari ini menggunakan pakaian adat ya semua. Saya kira di Jawa Tengah juga kalau hari Kamis juga menggunakan pakaian adat daerah. Kemudian di minggu kelima itu biasanya menggunakan pakaian adat di mana Bapak Ibu guru berasal. Kalau mereka dari Bali ya menggunakan pakaian adat Bali, kalau mereka dari Jawa Tengah juga menggunakan pakaian adat Jawa Tengah. Terkait dengan SMK Penerbangan, ini memang luar biasa. Membuat SMK Penerbangan itu tidak mudah, karena SMK Penerbangan ini berhadapan dengan semuanya serba presisi ya. Artinya kepresisian itu sangat dibutuhkan dan menjadi sesuatu yang dominan ketika kita mempersiapkan anak-anak kita. Nah, salah sedikit akan berdampak fatal. Sehingga saya mengapresiasi dari laporan Bapak Kepala Sekolah beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam mendukung kepresisian tamatan. Presisi dalam arti kualitas. Secara kuantitatif bagaimana mereka bisa belajar dan beraktivitas bekerja di penerbangan, kemudian secara kualitatif juga dari sisi karakternya. Profesor Prosser dalam teorinya yang dikenal dengan dalil Prosser itu ada 15 dalil kalau nggak salah, tapi saya tidak hafal semua, yang saya ingat hanya 3. Bahwa pendidikan kejuruan itu akan baik apabila pengelolaan pembelajaran itu merupakan replika di mana anak nanti akan bekerja. Artinya bagaimana kita mempersiapkan, memberikan pembelajaran yang merupakan replika dari di mana mereka bekerja. Kalau mereka bekerja di penerbangan, ya pendidikannya ya harus merupakan replika dari segala sesuatu yang ada di penerbangan itu. Jangan dikurangi. Kalau perlu ditambah yang lebih baik. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, itu SMK pendidikan vokasi itu akan efektif dan efisien apabila diajar oleh guru yang profesional di bidangnya. Artinya perlu dipersiapkan, perlu didukung oleh guru-guru yang profesional di bidangnya. Jadi tidak boleh kita
mengambil guru yang tidak terstandar misalnya. Nah, ini saya berharap SDM yang ada di SMK Cakra Cemerlang ini benar-benar direkrut dari guru-guru yang terstandar kompetensinya dan selalu diperbaharui supaya mereka tidak ketinggalan dan tidak salah mendidik, terutama di bidang vokasional penerbangan. Kemudian yang ketiga yang saya masih ingat itu pendidikan kejuruan itu harus didanai dengan dana yang standar. Yang wajarnya penerbangan berapa per siswanya? Kalau tidak, sebaiknya tidak diselenggarakan. Artinya apa? Untuk kebutuhan sarpras, untuk kebutuhan pembelajaran, pemerintah itu baru bisa memberikan dana BOS yang relatif masih batas bawah, ya, belum bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan vokasionalnya masing-masing. Jadi masih sama, hanya keperbedaannya didasarkan dari wilayah ke wilayahan. Ini sudah bagus, sudah wilayahan. Namun kalau dihitung dari kebutuhan pendanaan pendidikan, saya pernah menghitung rata-rata tahun 2016 kemarin, saya pernah menghitung kebutuhan untuk pendidikan SMK itu per siswa rata-rata kurang lebih antara 4 sampai 6 juta. Artinya apa? 4 sampai 6 juta per siswa itu, nah itu kebutuhan untuk penyelenggaraan pendidikan. Sehingga saya berharap Cakra Cemerlang bisa menerjemahkan kepada masyarakat di mana mereka belajar. Ya, jangan sampai merasa keberatan, merasa kurang, merasa ya keberatan lah terhadap pendanaan. Tapi mereka sadar betul bahwa belajar di penerbangan itu butuh kepresisian yang tinggi. Kemudian sisi karakternya, ya sisi karakternya, tolong sekarang ini sangat dibutuhkan kekuatan daripada karakter tamatan. Betapa banyaknya lulusan SMK ditolak di industri karena karakternya yang nggak lolos. Secara kompetensi lolos, tetapi dari karakternya mereka tidak bisa menerima. Nah ini memang karakter itu sangat berkaitan erat dengan pembiasaan. Pembiasaan sangat berkaitan erat dengan pengkondisian lingkungan belajar, pengkondisian guru, pembiasaan guru, pembiasaan empati, pembiasaan untuk jujur, pembiasaan untuk sportif, pembiasaan untuk disiplin. Ini bukan disuarakan, tetapi harus menjadi kekuatan daripada SDM yang ada di SMK penerbangan. Maka kita tidak bisa sekarang itu mengajar tanpa percontohan, mengajar tanpa keteladanan. Maka dari itu saya berpesan, mari pembentukan karakter kita awali dari keteladanan. Dengan kesederhanaan mungkin sarprasnya kurang begitu lengkap, tetapi dengan penguatan karakter mereka akan bisa memaksimalkan kompetensinya karena sadar akan kebutuhan. Kemudian dengan merdeka belajar sepanjang hayat. Ini harus diciptakan, apalagi di penerbangan, anak-anak yang kompeten di bidang belajar mandiri, literasi dan numerasi. Atau ya kalau istilah yang sering kita dengar long life education atau belajar sepanjang hayat. Jadi bagaimana tercipta lingkungan pembelajar di satuan pendidikan itu. Ya, oleh karena itu saya berharap ini bisa dikembangkan sehingga adanya perubahan-perubahan baru terkait dengan penerbangan, mereka cepat untuk belajar kembali dan bukan merupakan sesuatu yang berat bagi anak-anak atau bagi tamatan SMK penerbangan, tapi itu sesuatu yang nyata yang harus memang mereka lakukan atau menjadi habitual di dalam diri anak itu tercipta, ya.
dengan perubahan-perubahan baru seperti yang sekarang ini ya, di era digitalisasi. Nah, ini sudah tercipta, artinya sudah on the track lah SMK penerbangan Cakra Cemerlang itu. Belum tahu kita ada COVID, tetapi sudah disiapkan e-learningnya, sehingga dengan ada COVID ya tidak masalah. Ini yang luar biasa. Nah, kemudian besok tatap mukanya seperti apa? Nah, tatap mukanya kalau memang diidentifikasi anak-anak ini sudah bisa menguasai melalui e-learning, ya mungkin tatap muka yang mata pelajaran yang tidak membutuhkan praktek bisa dikurangi. Nah, tatap mukanya yang berbasis praktek, yang kejuruan bisa ditambah. Artinya bukan mengesampingkan, bukan menomorduakan ya, mapel yang bisa dibaca sendiri, dipelajari sendiri, tetapi bagaimana itu kalau bisa belajar secara mandiri, kemudian dengan penugasan, waktunya misalnya 3 jam bisa dilaksanakan 1 jam pelajaran, berarti yang 2 jam bisa dipakai untuk tatap muka penguatan di praktek kejuruannya. Yang memang anak harus tatap muka karena praktek. Nah, dengan demikian maka semuanya akan saling menguatkan, di prakteknya juga akan semakin mantap. Jadi terima kasih, luar biasa. Ini akan menjadi referensi saya untuk nanti ya pamer lah dengan SMK-SMK yang lain yang belum begitu maju untuk berani. Ternyata di Bali ada SMK penerbangan, dan memang harapan kita kita membuka sekolah itu juga berakar dari kebutuhan masyarakat di sekeliling kita. Ya, jangan kita membuka sekolahan untuk memenuhi pasar di luar daerah. Ya, memang ada yang bisa keluar daerah, tetapi kalau bisa mendirikan SMK itu sesuai dengan kebutuhan di daerah dan untuk membangun daerah. Nah, karena di Bali ini daerah pariwisata, banyaknya penerbangan, dibuka SMK penerbangan ini sangat tepat. Ya, sangat tepat. Ya, itu contoh dari peserta didik 60% dari dalam, dari Bali, kemudian 40% dari luar. Silakan. Karena memang SMK penerbangan ini rata-rata pada takut untuk membuka, karena memang berbasis kepresisian itu yang harus dikedepankan. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu pengurus dan peserta webinar, Bapak Ibu guru yang cukup banyak ini antusias di pertemuan ini, Pak Indra, selamat, saudara masih muda, semangat mengembangkan SMK penerbangan, syukur nanti bisa membuka di wilayah lain ya, nanti dalam satu yayasan. Kalau sudah namanya baik itu dimanapun dicari. Nah, kalau kita bisa lebih melangkah selangkah lagi, bukan dimanapun dicari, siapa yang mencari, aku datang ke sana. Misalnya begitu ya, di Kalimantan atau di mana. Baik, Pak Indra dan Bapak pengurus yayasan dan Bapak Ibu semuanya, selamat. Terima kasih. Saya hari pertama ini ngantor. Sudah bisa berkomunikasi dengan SMK penerbangan Cakra Cemerlang di Bali. Terima kasih dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om Santi, Salam Rahayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas segala arahan yang diberikan kepada kami SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Saat ini kami masih banyak sekali belajar untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan yang baru yang akan kami laksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan SMK Pusat Keunggulan seperti itu Bapak. Jadi kami mohon terus arahan dan bimbingan Bapak seperti itu. Dan hari ini juga kami baru saja menerima bimbingan dari BMTI Cimahi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran SMK Pusat Keunggulan seperti itu Bapak. Ya. Oke ya, saya undur diri ya.
Oke, Bapak, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Mungkin nanti kalau ada waktu untuk berkunjung ke sekolah kami, Bapak. Oke, ya, ya. Oh, mungkin ini ditampilkan foto sewaktu Bapak Dirjen hadir ke sekolah kami, Bapak. Sekitar bulan Juli lalu. Bulan Juli. Ya, Pak Direktur, mungkin ada waktu sedikit lagi, Pak Direktur. Iya, silakan. Ya, siap. Saya melihat mendengar yang Bapak Direktur sampaikan terkait dengan replika pendidikan vokasi sesuai dengan industri. Jadi di sekolah kita, Bapak, kita 70% itu belajar di industri, dan kemudian 30% itu teori dan sambil praktik di sekolah. Nah, Ya. sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi makin bisa kami kembangkan lagi, lebih baik lagi, dan kawin dengan industri, menikah dengan industri seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Vokasi dan juga Bapak Direktur. Dan kemudian untuk tenaga pendidik, Bapak. Nah, tenaga pendidik di kita memang bisa dibilang beda dari yang lain ya, atau cukup beda. Karena di tenaga pendidik di kita, khususnya untuk program teknik pesawat udara, kita satu mapel itu bisa diajarkan oleh 4 sampai 5 orang, dan kita membentuk tim teaching dan seluruhnya berasal dari industri, baik itu dari Lion Air, Lion Group, dan juga Garuda, ataupun maskapai-maskapai yang lain. Tentunya yang ada yang pensiun, ada juga yang masih aktif. Nah, kemudian terkait dengan karakter, memang ini sangat sepakat sekali bahwa hal yang paling utama untuk bisa diterima di dunia kerja, bisa bertahan di dunia kerja adalah karakter. Tidak ada gunanya kita memiliki kompetensi yang hebat, tetapi kita tidak memiliki karakter yang kuat dan karakter yang bisa diterima di dunia kerja. Dan saran Bapak Direktur akan kami tetap kembangkan dan kami akan terus kuatkan kepada seluruh manajemen, tenaga pendidik, dan juga peserta didik yang kami miliki. Dan kemudian sedikit sejarah dari pendirian SMK ini adalah survei, Bapak, survei dari tenaga-tenaga ahli dan praktisi-praktisi pendidikan sesuai dengan kebutuhan, dan tentunya yayasan lebih mengetahui secara detail terkait dengan proses pendirian sekolah. Tetapi yang kami dapat sampaikan kepada Bapak Direktur adalah SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini berdiri berdasarkan dari survei dan saran dari para ahli pendidikan dan praktisi-praktisi pendidikan dan juga penerbangan. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, tidak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada kami di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Sehat selalu Bapak, agar bisa mengembangkan dan memajukan SMK ke depannya lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.